Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Anak-anak warahmatullahi semua. wabarakatuh. Materi kali ini sebetulnya adalah berkaitan dengan materi kekinian, yaitu tentang pernikahan. Ya. Pernikahan di situ mengambil sebuah judul bahwa indahnya membangun maligai pernikahan atau rumah tangga. Nah, sebelum bicara lebih banyak, mungkin kayaknya lebih indah lagi ketika kita awali dengan berdoa dulu. Kita awali dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga materi ini lancar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita ngobrol bareng lah, kita nyantai aja kita nanti mengambil sebuah topik yaitu tentang tujuan pernikahan. Akan tetapi sebelum itu ada ayat ada sebuah dalil yang menjelaskan tentang pernikahan, apakah itu dianjurkan atau malah dilarang atau sebaiknya bagaimana sih manusia itu ketika sudah dewasa berpasang-pasangan, maka selayaknya harus menikah. Silahkan langsung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul adzim. Nah, Mas tegarin terjemahnya, Mas. Artinya, dan di antara tanda-tanda atau kebesarannya ialah dia menciptakan pasang-pasangan untukmu dan dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kaum yang berfikir. Nah, ini kan sebuah dasar bahwa berpasang-pasangan itu sudah sunatullah. Berkaitan dengan pernikahan, kira-kira menurut kalian semua kira-kira apa sih pernikahan itu? Kira-kira sepenting apa sih pernikahan bagi dunia pendidikan? Siapa dulu ini? Ayo silakan. Kalau menurut saya, pernikahan itu berarti akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang menimbulkan hak dan kewajibannya. Oke, artinya berarti memang betul-betul tidak ada saudara. Artinya kalau nanti ada saudara, terus tiba-tiba ketemu, lalu suatu saat kok melakukan pernikahan, itu kan tidak boleh. Ini betul-betul bukan mahram. Ada lagi yang lain mungkin di antara kalian, sepenting apa sih kira-kira pentingkah nikah itu di pendidikan? Kira-kira gimana? Jelas penting kan? Iya, harus diperlukan. Biar apa? Ketika sudah dewasa, andai kata ada kesempatan untuk melanjutkan pendidikan, silakan. Ketika nanti selesai melanjutkan, otomatis kan nikah. Masuk ketika nikah, Mas Tegar nikah tuh nanti. Ya nikah lah semuanya ya sesuai dengan sunatullah. Oke, kita bahas tentang tujuannya sekarang, Mas. Tujuan daripada pernikahan kayaknya ya. Yang pertama apa itu, Pak? Coba Pak. Apa pernikahan tujuannya? Tujuannya satu, untuk memenuhi ketuntutan naluri manusia yang asasi. Iya, kira-kira apa sih? Ayo kira-kira. Tuntutan naluri manusia yang asasi itu apa? Ketika laki-laki sama perempuan jalan-jalan berdua, kadang-kadang itu tanpa sengaja ingin sendirian berdua. Kira-kira itu mosok kira-kira arisan? Enggak kan? Ada ketertarikan, kepingin ngedate bareng, kan jelas ada ketertarikan. Nah, di dalam agama Islam dengan menikah itu
minimal merupakan salah satu solusi, karena itu bagian dari ya tuntutan oleh Allah Subhanahu wa taala agar ya tidak menambah dosa, tidak menambah maksiat. Itu yang pertama. Ada yang lain, yang kedua apa kira-kira? Di antara tujuan pernikahan yang kedua apa kira-kira? Untuk mendapat ketenangan hidup. Gimana apa Mas? Ketenangan hidup itu gimana? Apakah sementara ini kita belum tenang? Ya sudah sih. Lah, kenapa dengan nikah menjadi tenang? Ayo coba. Ya, gimana? Ada ide? Kenapa? Di dalam pernikahan kok malah menenangkan? Kalian mesti ingat nggak slogan Baiti Jannati, rumahku adalah surgaku. Itu kira-kira apa? Lebih enak ngopi dibuatkan istri atau ngopi di Yukna? Loh gitu loh intinya. Intinya berarti lebih tenang di rumah. Tujuan menikah di sana biar tidak keluyuran. Ya sekali-sekali bertemu dengan teman ngobrol silakan. Ya. Itu dia. Ada lagi yang lain. Kok bisa menenangkan itu apa Mas? Karena di rumah itu biasanya sudah terurusi sama istrinya. Iya, perhatian cukup, ya bener kan? Curhat juga bisa, karena memang ya salah satu pentingnya pendidikan rumah tangga diajarkan di sekolah itu ke sana, biar nanti mengurangi, meminimalisir kegagalan dalam berumah tangga. Iya, tujuan yang ketiga apa kira-kira di situ? Untuk membentengi akhlak. Untuk membentengi akhlak. Kok bisa? Dengan nikah membentengi akhlak. Biasanya akhlak itu kan erat dengan apa? Kelakuan ya. Akhlak itu. Dalam tanda kutip misalkan ketika kita jalan-jalan, kalau New Sewu yang kaum wanita, kaum hawa biasanya kan lebih malunya kan muncul ketika ada di depan cowok-cowok yang kece-kece itu kan diingkluk. Itu kan jelas. Padahal ingin diperhatikan sebetulnya. Nah, ketika nanti bersendiri dan mereka akan klik, ya boleh jadi nanti sesuatu yang tidak diinginkan itu akan muncul. Makanya dengan adanya menikah bisa membentengi akhlak biar tidak terjadi perzinahan, kenakalan remaja. Apalagi di antaranya adalah naudzubillah hamil di luar nikah. Yang sekarang akses ke sana di tempat kita itu luar biasa mudahnya. Ya, coba jalan-jalan ke Pacet itu ya. Kita jalan-jalan itu seandainya kalau kita tidak dibarengi dengan benteng yang kuat, itu insya Allah sangat mudah. Orang tua kita sangat mudah untuk dikelabui. Ya mungkin itu. Terus ada lagi yang keempat apa Pak? Yang keempat itu? Untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kok bisa? Ketika sebelum menikah, sholat masih sendiri. Ya, dengan bersuami istri minimal. Nah, ada makmumnya. Itu yang dimaksud diantaranya adalah itu untuk meningkatkan ibadah. Terus lagi masih ingatkan bahwa ibadah yang paling lama itu adalah nikah. Haji 40 hari, apalagi yang plus-plus itu bisa 15 hari atau bisa 30 hari. Sholat paling enggak 5 kali dalam sehari, ya kan. Puasa Ramadan 30 hari, tapi nikah sampai mati. Ketika kita pulang dari kerja diterima oleh istri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, di luar rumah, Mas sudah makan campur, itu kan menenangkan jiwa. Ya, beda dengan yang ketika masih pacaran. Ya kan, pacaran biasanya gimana? Ya paling tidak keakuannya yang muncul. Cuman aku Pak juga ini, aku sihir lu, tak selamat malam Pak Yoko. Soal tuntutan, ya kan? Berarti ya kalau kita ketika pacaran lebih ke egoisnya kayaknya. Yang perempuan untuk diperhatikan, yang laki-laki kalau berlagak untuk superior, saya akan membimbing kamu. Padahal ketika menikah beda lagi, ya tapi suaminya lebih bagus lagi. Ya, yang kelima untuk mendapatkan keturunan yang gimana kok bisa mendapatkan keturunan yang soleh dengan menikah? Terus ketika tidak menikah, apakah dapat keturunan yang soleh? Ya enggak menikah. Apalagi naudzubillah di luar nikah, hamil di luar nikah.
Ya naudzubillah, karena dua nikah itu ribet. Makanya di dalam agama Islam begitu kerasnya di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa azaniyatu wazani wajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Apa di situ? Bahwa berzina laki-laki dan perempuan ketika mereka melakukan hubungan suami istri di luar nikah, maka disuruh nyambuk. Itu saking beratnya melakukan pernikahan, melakukan tindakan ya asusila sebelum menikah. Di situ, oleh karena itu ya seyogianya dan kita wajib agar ya minimal kita bisa membentengi akhlak kita masing-masing. Ya, terus setelah itu yang terakhir di situ adalah untuk apa itu? Menegakkan rumah tangga yang Islam. Rumah tangga yang Islam itu rumah tangganya bagaimana sih? Rumah tangga yang diatur oleh Al-Quran, oleh hadis, semua diatur oleh peraturan-peraturan syariat Islam. Disitulah pentingnya kita belajar untuk ya mempelajari sebetulnya nikah itu secara Islam itu bagaimana. Ya kira-kira ada usulan lagi tentang pernikahan. Kalau menurut kalian pernikahan dini itu gimana kira-kira? Setelah misalkan ya setelah lulus dari sekolah ya kan, setelah ini nggak usah bekerja, kalau setelah ini kita nggak perlu kuliah, kalau sudah menikah nikah aja. Kira-kira menurut kalian gimana? Enggak, menurut saya enggak. Nah, gimana? Menurut seandainya Kalau pernikahan dini itu adanya belum adanya kedewasaan kurang kedewasaan kurang gitu ya. kurang kedewasaan. Sehingga kadang-kadang ketika pernikahan dini nanti muncul karena memang masih ego ya kan, belum dewasa sehingga timbul perceraian. Pertengkaran dulu. Biasanya pertengkaran ya. Nanti terakhirnya itu malah perceraian. Ya, ada lagi kira-kira. Nah, silakan. Menurut tanggapan di antara sampean semua, kira-kira pernikahan dini itu menurut sampean gimana sih? Setuju atau tidak? Satu-satu misalkan begini, orang tua. Besok setelah ini nggak usah melanjutkan kuliah, setelah ini nggak usah sekolah lagi, tak nikahkan lagi. Kira-kira gimana? Silakan dulu silakan dulu. Gimana? Menurut saya untuk pernikahan dini itu masih gimana ya? Apa ya, Pak? Artinya masih kecil kan ya? Iya. Ya masih belum cukup Biasanya belum dewasa. matang. Betul, karena rumah tangga itu kan sesuatu yang besar kan ya, sesuatu yang luar biasa. Nggak mungkin terus kita menikah lalu lepas dari tanggung jawab. Pokoknya kebutuhan biologis tersalurkan selesai. Sangat sangat riskan sekali. Kira-kira kalau Mbak pernikahan ini saya setuju nggak kira-kira? Tidak. Nah, alasannya ya belum mencukupi usia untuk menikah kan 19 tahun. Terus belum cukup untuk biaya. Oh betul, ini ya bagi yang bekerja, umurnya bukan kita mau menikah duluan, wah ya nanti bahaya. Dan dalam tanda kutip itu kalau kau bisa sak piring melok wong tua, sak piring melok wong tua, loh ya kan nggak suruh lagi ya kan. Padahal ketika berkeluarga kan dia harus bertanggung jawab terhadap dia keluarganya. Ada yang punya usulan menikah usia dini, nggak setuju ya? Nggak setuju, sepakat ya, kita sepakat. Terus ada lagi kira-kira di antara tujuan menikah tadi ya yang sudah termaktub di situ ada lagi yang lain. Kira-kira kalau sebuah kasus misalkan hamil di luar nikah, hamil di luar nikah, kira-kira konsep yang betul untuk menjawab itu bagaimana? Apakah itu yang disalahkan karena lingkungannya, atau karena pendidikan dari keluarga, atau saat pelajaran pas pernikahan ini nggak masuk bicara? Kira-kira misalnya apa? Lingkungannya, betul. Ada lagi selain lingkungan? Yang paling maksimal di situ pengaruhnya adalah pergaulan. Iya, pergaulan. Nah, betul. Pergaulan itu yang mencetak kita di antaranya. Makanya dalam agama Islam kan di situ dijelaskan ya bahwa lingkungan memang sangat mewarnai. Wa inna abawani yuhawidani au yunasirani au yumajjisani. Sesungguhnya
ya keluarga itulah yang membuat dia punya agama yang lain, punya kepercayaan yang lain. Itu menjadikan sebuah gambaran bahwa fitrah yang sudah terekam sejak kita lahir itu bisa dipengaruhi dari lingkungan. Sebaik apapun diri kita, tercetak dari apapun keadaan kita, kalau sudah lingkungan yang mencetak tidak baik, ya insya Allah mungkin ya kurang baik gitu. Mungkin ada pertanyaan berkaitan dengan tujuan menikah, Mbak? Iya, ada? Kayaknya nanti kita akan praktek menikah. Ya, semua yang siswanya semua nanti wajib bisa akan nikah. Ya, dikondisikan begitu. Kenapa? Ya karena nanti kita akan melangkah ke sana. Melaksanakan. Iya, ya jelas nanti. Ya, mungkin itu ya yang bisa kita diskusikan hari ini. Lain waktu kita lanjutkan. Kurang yang ada usulan? Cukup ya. Cukup. Mungkin itu. Terima kasih. Kita tutup dengan pujian alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik,